Yes, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara mau pilih berkat atau kutuk? Bapak Ibu Saudara katakan, saya mau pilih berkat. Kalau mau ditanya Bapak Ibu Saudara mau pilih yang baik atau yang buruk? Bapak Ibu Saudara berkata, saya akan pilih yang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, mau memilih keberuntungan atau kegagalan atau keberhasilan atau kehancuran? Bapak Ibu Saudara bilang, saya akan pilih keberuntungan, saya akan pilih keberhasilan. Jadi pada intinya kita memilih sesuatu yang bersifat positif, bukan sesuatu yang negatif. Dan Bapak Ibu Saudara, kitalah yang menentukan apa yang akan kita dapat, bukan Tuhan. Sekali lagi, kitalah yang menentukan apa yang kita dapat, bukan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab sudah bilang, aku perhadapkan kepadamu berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Jadi kita yang pilih. Kemudian firman Tuhan sudah mengajarkan, kalau kamu berhasil ini. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan gagal. Jadi firman Tuhan mengajarkan semua. Apa yang membawa keberhasilan, apa yang membawa kegagalan. Nah, kitalah yang akan menentukan baik berkat atau kutuk, baik kesehatan atau sakit penyakit, baik keberhasilan atau kegagalan, baik keberuntungan, kemenangan ataupun kekalahan, baik kehidupan ataupun kematian. Kitalah yang menentukan. Tuhan memperhadapkan pada kita. Silakan kita pilih. Jadi bahkan Tuhan pun hanya melakukan apa yang kita pilih. Ini prinsip-prinsip yang saya share pada acara doa saat ini. Nah, ada satu prinsip yang berlaku untuk seluruh kehidupan kita. Apa prinsip firman Tuhan itu? Alkitab bilang begini. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Itu prinsip yang berlaku di seluruh area hidup kita. Apakah saudara orang percaya atau saudara orang tidak percaya? Alkitab bilang apa yang kita tabur, itu kita tuai. Dan Tuhan bicara lewat hukum alam. Kita tabur mangga, kita tuai mangga. Kita tabur jagung, kita tuai jagung. Kita tabur padi, kita tuai padi. Jadi di hukum alam saja sudah berbicara kepada kita, kita jangan mengharapkan buah yang tidak kita tabur. Juga kita nggak perlu mengusahakan buah kalau kita sudah menabur. Itu akan bertumbuh dengan sendirinya kalau kita tabur. Kita nggak bisa mengusahakan buah. Tapi kalau kita sudah menabur, dengan otomatis buah itu akan datang. Karena pertumbuhan itu supranatural. Tuhanlah yang memberi kehidupan. Kita nggak pernah tahu. Jadi ini poin saya yang saya mau share hari ini. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita tabur berkat, kita akan tuai berkat. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu kita memuji Tuhan, kata kiranya di dalam bahasa Inggris itu diberkati. Bless. Jadi waktu kita kiranya Tuhan atau memberkati, kalau Bapak Ibu suka dengar istilah, kita berkati Tuhan dengan puji-pujian kita. Loh, memang kita bisa memberkati Tuhan. Loh, Alkitab bilang, cuma dalam terjemahan bahasa Inggris. Waktu kita memuji Tuhan, kita sedang memberkati Tuhan dengan puji-pujian kita. Nah, kalau kita berkati Tuhan, apa yang kita akan terima? Berkat. Alkitab bilang, kalau kamu ingin orang lakukan sesuatu padamu, lakukanlah itu pada orang lain. Apa yang kau ingin orang lakukan padamu, itulah yang kau lakukan pada mereka. Nah, kalau kita ingin Tuhan berkati kita, berkatilah Tuhan. Jadi waktu kita memberkati Tuhan dengan pujian kita,
dengan penyembahan-penyembahan kita, maka Tuhan pun akan memberkati kita. Waktu kita meninggikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, Tuhan pun akan meninggikan kita. Dia akan angkat kita dari ekor jadi kepala. Dia akan mempromosikan. Bahkan Alkitab bilang, peninggian itu tidak datang dari timur, barat, utara, selatan. Peninggian itu datang dari Tuhan semesta alam. Nah, tahu prinsipnya peninggian? Tinggikan Tuhan. Ketika Tuhan ditinggikan, kita tinggikan Tuhan. Tuhan pun akan meninggikan kehidupan kita. Jadi, apa yang saudara harapkan, saudara terima. Termasuk apa yang kita lakukan pada orang lain. Kalau kita suka mengutuk orang lain, maka kita akan tuai kutuk. Tapi kalau saudara suka memberkati orang lain, maka apa yang terjadi? Kita akan tuai berkat. Jadi ini bukan cuma apa yang kita lakukan kepada Tuhan, tapi apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Alkitab bilang, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kabuli, segenap kekuatanmu. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan cuma terhadap Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Bahkan sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, kalau kita berharap orang lain mengasihi kita, kita mengasihi mereka. Kalau saudara membenci orang, Alkitab bilang, tabur tuai. Kita akan juga tuai kebencian. Kalau kita tabur kemarahan, kita akan tuai kemarahan. Tapi kalau kita tabur pengampunan, kita akan dapatkan pengampunan. Karena bahkan waktu kita gak ngampuni orang, Tuhan gak ngampuni kita. Alkitab bilang, kalau kamu gak mengampuni, maka Tuhan juga gak akan mengampuni kita. Kita berdoa, ampunilah kesalahan kami. Ini Yesus yang ngajarin loh. Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti juga kami tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita? Ini Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harapkan? Taburlah hal tersebut. Waktu kita suka berdoa untuk orang lain pun kita akan menuai ada orang lain yang suka mendoakan kita. Halo? Jadi mari, terhadap bahkan nilai yang sangat tinggi, itu bukan sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita, sekedar memberkati orang yang memberkati kita. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi orang yang membenci kita? Bagaimana kita memberkati orang yang memusuhi kita? Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita? Dengar, sebenarnya kita tidak pernah menuai dari orang, dari Tuhan, lewat orang-orang. Jadi Tuhanlah yang menggerakkan orang-orang untuk berbuat baik kepada kita. Memang kita tidak terima langsung dari surga, tapi Tuhan pakai orang-orang. Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Waktu kita nabur berkat untuk Tuhan, memberkati Tuhan dengan pujian kita, Tuhan pun memberkati kita. Waktu kita meninggikan Tuhan dengan pujian penyembahan kita, Tuhan meninggikan, mempromosikan kita. Waktu kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, maka itu juga yang akan kita dapatkan. Waktu kita berbuat baik, kita juga akan mendapat perbuatan baik. Apapun yang kita lakukan, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama, itu terikat kepada firman Tuhan. Sehingga ketika kita lakukan firman Tuhan ini, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk meneguhkan firman-Nya. Karena Alkitab berkata di dalam kitab Yesaya, tidak ada firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah akan kembali
dengan sia-sia. Apa yang sudah Dia dulu sampaikan itu akan terlaksana. Jadi sudah lakukan aja firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh memberkati, memberkati. Kalau Tuhan suruh memberi, memberi. Kalau Tuhan suruh mengasihi, mengasihi. Kalau Tuhan suruh mengampuni, mengampuni. Kalau Tuhan suruh berbuat baik, berbuat baik. Maka itu akan balik kepada kita. Karena itulah yang kita tabur. Apa yang kita tabur? Itu yang kita tuai. So, mari kita terus menyembah. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Tapi lewat doa-doa kita, mari kita berkati banyak orang. Bukan hanya orang yang mengasihi kita, bukan hanya orang yang menyenangkan kita, tapi musuh-musuh kita, orang yang membenci kita, orang yang berbuat tidak baik pada kita, justru itu nilainya jauh lebih tinggi. Karena Alkitab bilang, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kalau kamu mau berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kamu, bukankah orang berdosa juga melakukan itu? Tapi apa yang tidak dilakukan oleh orang berdosa adalah mereka mengasihi orang yang membenci mereka. Mereka berbuat baik pada orang yang tidak berbuat baik pada mereka. Itulah kelebihan kita. Karena itu prinsip firman Tuhan. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita harus hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jauh lebih tinggi nilainya. Makanya kita akan mengalami berkat kita lebih dari orang-orang dunia. Baik di dunia ini maupun dalam kekekalan di kerajaan surga. Haleluya.